supaya kita melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi 56 tahun lalu itu masih ada hingga hari ini di sini. Amin. Harusnya begitu. Apa yang kita kerjakan hari ini harus menunjukkan peristiwa itu benar-benar terjadi di sini. Dalam hidup tiap hari. Tapi kalau tiap hari kemudian kita makin jauh dari Tuhan, kejahatan makin banyak, kekerasan dalam rumah tangga makin banyak, kemiskinan makin banyak, saya kira ada yang masalah. Yang di luar shalom, yang di dalam shalom, semuanya shalom. Mendahului khotbah ini ada beberapa pertanyaan yang mesti kita renungkan dan kita jawab. Bahwa kita kembali ke tahun 1965. September 1965, apa yang terjadi di Soe? Terjadi apa di Soe? Air berubah jadi angin. Mantap. Pertanyaan kedua, saudara-saudara, acara kita sudah 56 tahun dan acara ini disebut Gerakan Kebangunan Rohani. Amin. Sama-sama. Gerakan Kebangunan Rohani. Sama-sama ulang. 1, 2, 3. Gerakan. Pertanyaannya adalah 56 tahun berjalan ini kita punya rohani benar-benar sudah dibangun. Wih, ini berat. 56 tahun dalam gerakan kebangunan. Dan harus bertanya pada diri dan kelompok, memangnya ini gerakan sudah terus membangun dan membaru? Pertanyaan ketiga, kalau Tuhan izinkan gerakan itu terjadi di Soe, tujuan Tuhan untuk apa? Ada yang bisa omong sedikit? Kenapa setelah gerakan itu terjadi, kita bersuka cita karena Allah itu ada bersama-sama dengan kita? Kenapa dia tidak langsung bawa kita ke surga, tapi dia kasih tinggal kita di tengah dunia ini? Supaya apa? Supaya ya, lalu sudah genap firman Tuhan curahkan Roh Kudus. Kita pakai Roh Kudus itu untuk apa di dunia ini? Ini pertanyaan yang harus terus digumuli. Supaya bersaksi. Supaya apa lagi? Membaharui. Saudara tahu, semua yang saudara jawab, dia punya ujung ada di supaya kita melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi 56 tahun lalu itu masih ada hingga hari ini di sini. Amin. Harusnya begitu. Apa yang kita kerjakan hari ini harus menunjukkan peristiwa itu benar-benar terjadi di sini. Dalam hidup tiap hari. Tapi kalau tiap hari kemudian kita makin jauh dari Tuhan, kejahatan makin banyak, kekerasan dalam rumah tangga makin banyak, kemiskinan makin banyak, saya kira ada yang masalah. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Dia bukan sekedar untuk menghibur kita, mendampingi kita dalam kita punya pergumulan tiap-tiap hari. Saya mengantar kita dengan pertanyaan itu. Terima kasih saudara jawab. Saudara, ada sebuah riset, penelitian bilang begini. Manusia hidup kira-kira 70 tahun. Kalau orang hidup selama kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Jadi kita hidup 70 tahun. Tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. Koma, belum termasuk yang bangun terlambat. Itu kalau bangun terlambat mangkali 36. Itu tidur. Kerja. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk kerja itu kira-kira 16 tahun. Itu hanya kerja. Ini kerja profesional ini. Satu hari kerja 7 sampai 8 jam, 7 sampai 8 jam. Itu kalau dihitung durasinya, jumlahnya kira-kira 16 tahun hanya bekerja. Saya mau tanya dari awal. Saudara biasa bangun tidur jam berapa? Ini pendoa dong biasa bangun tidur jam
4 ko 5. 5 ko 6. Kalau pas main Twin Suva, kerja 16 tahun, durasi per hari 7 sampai 8 jam. Saya mau tanya, kita orang berdoa ini satu hari kerja berapa banyak? Berapa jam? Omong! Atau kita jangan kerja? Berapa jam? 8. Mantap, usinokan. Menonton. Pernah menonton? Nonton apa? TV. Ini penelitian bilang kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton kira-kira 8 tahun. 8 tahun hanya menonton film Korea, Ikatan Cinta. Orang berdoa juga nonton TV. Nonton kok tidak? Nonton apa? Satu hari nonton berapa lama? Atau selama-lamanya menonton? Saudara lihat. Tidur berapa lama? 23 sampai 30 tahun. Kerja berapa lama? 16 tahun. Menonton berapa lama? 8 tahun. Itu belum termasuk yang malam-malam belum tidur kok dia nonton sendiri. Di HP. Ada simpan film di HP. Ada nonton juga. Film sah. Makan. Pernah makan? Ini penelitian menarik. Orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun itu hanya makan. Bagi yang makan normal. Satu hari makan 3 kali. Pagi 1 kali, siang 1 kali, malam jumlahnya berapa tahun? 6 tahun. Tapi yang kalau 1 kali makan tambah 3 kali, belum tentu 6 tahun. 9 kali. Orang persekutuan doa juga makan. 1 kali makan berapa menit? Ini belum termasuk yang di elaf. 6 tahun. Lanjut. Jalan-jalan. Pernah jalan-jalan? Di mana? Kupang Kokopan. Pasiar itu pernah kok. Penelitian ini bilang begini. Orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun jalan-jalan. Di Surabaya, di Jakarta, di Singapura, di Malaysia, pinik-niki, Fatu Kopa, menelak Petu, menelak Fau. Itu berapa tahun? Jangan sampai ada yang datang di ini GKR, ini datang jalan-jalan. Ada? Ada. Dia ada duduk di sini. Fam apa? Yang omong. 6 tahun jalan-jalan. Santai. Tahu santai? Pernah santai? Berapa lama 1 hari santai? Saudara, ini penelitian bilang begini. Orang hidup 70 tahun waktu yang dia pakai untuk santai, kira-kira 4 tahun setengah. 4 tahun setengah hanya santai. Nah kalau bangun pagi sampai sore santai, wih, saya yakin itu bukan 4 tahun setengah, mungkin 40 tahun. Lanjut, sakit. Pernah sakit kok tidak? Oke, ini kita persekutuan jadi tidak sakit. Sakit juga. Tidak mungkin orang bilang, Pak Pendeta, saya tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Sekarang pilek bukan minimal. Pilek maksimal. Sekarang ini. Dulu itu kalau ada orang di kita pusat belako, dia pilek tiba-tiba dia hatsal. Kita bilang, selamat Bapak, selamat. Sekarang kalau tiba-tiba ada bilang, hatsik, rapid. Vaksin. Sakit
4 tahun dalam penelitian ini. Orang hidup 70 tahun dia sakit kira-kira 4 tahun, tidak termasuk stroke. Tidak termasuk stroke, tidak juga termasuk sakit hati. Karena sakit hati itu bisa dari tamat SMP sampai mati. Itu hanya sakit hati. Kalau tidak move on, tidak berhenti itu sakit. Dia kasih foto dan dia putanta juga kita marah. Lenanes kau. Dia kasih foto dan dia pembai juga kita marah. Itu siapa? Bayi ngau. Jadi kalau tidak kelola ku sakit hati bisa seumur hidup. Bisa umur. Ini orang persekutuan doa pernah sakit hati. Tidak usah ngomong, saya lihat ini muka sakit hati banyak. Lanjut. Berdandan. Pernah berdandan? Pernah. Berapa lama? Ini penelitian begini. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun hanya berdandan. Lipstick, bedak, sekarang sudah tambah. Gambar alis. Dorang taruh tambah bulu apa kok di sini? 2 tahun. Di SOE ada. Di PD ada. 2 tahun. Terakhir. Ibadah. Ini penelitian menarik. Orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk ibadah. Kira-kira 6 bulan. Berapa? Hidup 70 tahun berdoa berapa? 6 bulan. Bagi yang rajin. Itu Senin ibadah, Selasa sampai Minggu. Jumlahnya berapa? Karena ada orang yang seumur hidup mungkin dia beribadah 3 sampai 4 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman, dia mau pergi mana di situ? Saudara, ibadah itu saudara, yang hanya 6 bulan sepanjang 70 tahun, diharapkan dia mampu untuk menggerakkan orang, karena roh itu ada di dalamnya. Menggerakkan dia supaya waktu dia tidur juga dia tidur dalam roh. Kerja juga kerja dalam roh. Menonton juga dalam roh. Lihat HP juga dalam roh. Makan juga dalam. Sakit juga dalam. Jalan-jalan juga dalam. Mandi juga dalam. Supaya kalau mau ngomong kegerakan rohani, bukan hanya berdoa. Saudara, kalau roh itu ada di dalam kita. Saya ingat kemarin waktu KPI di Evata saya kasih tahu. 31 Maret tahun 2019. Pendeta yang di Menobe dinyatakan mati oleh dokter. Mati. Tahu mati? Mati itu yang meninggal kok tidak? Mati. Puji nama Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa dan sekarang saya sembuh. Saya hidup sehat kembali. Mereka kasih tahu saya, Bapak, waktu Bapak mau sadar kembali, Bapak berdoa, Bapak berdoa. Bapak doa 3 kali, pertama, kedua kurang jelas, tapi yang ketiga ini jelas. Bapak bilang begini, siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pasti akan diselamatkan. Tuhan jawab juga begitu. Pas saya omong begitu, manusia yang banyak di rumah sakit langsung bilang, amin. Saya langsung kaget. Saya bilang, Pak dokter, saya sebut satu-satu. Saya selamat. Berkunjunglah beberapa orang. 1 ketua sinode. 1 seorang sahabat saya, seorang psikolog. Waktu datang ke saya dia bilang begini. Pertama ibu ketua sinode bilang begini. Waktu tahu bahwa saya ketika mati mau bangkit itu saya berdoa. Ibu ketua bilang begini. Mami Andi, Roh Kudus berdoa bagi hal-hal yang tidak terkatakan oleh. Saya pun teman yang psikolog bilang begini. Om Andi, waktu kita ada di bawah alam sadar, apa yang selama ini kita isi, itu yang akan keluar.
Saya bilang puji Tuhan. Untung baik selama ini saya isi bilang, yang percaya akan diselamatkan. Maka waktu tidak sadar pun Mbak Omong bilang, yang percaya akan bayangkan kalau tiap hari dia isi maki. Di sini ada yang tukang maki. Nanti keluar itu hanya penuh dengan akal. Jadi yang kita isi itu yang akan keluar. Makanya tidur pun roh yang mesti pimpin. Kita ini kadang-kadang tidur mengigau sembarang. Betul. Tadi malam ada yang mengigau. Ada. Minimal kita tidak mengigau, kita bisa bedakan mana yang kerja di balai kehutanan, mana yang pegawai kehutanan, mana yang honor. Karena domba ku uji. Itu kayu-kayu kabesat dong ada potong. Jadi tidur juromus tuntun. Nah, saya mau kasih tahu saudara lebih sedikit. Ibadah tadi yang hanya 6 bulan, yang diharapkan bisa untuk menggerakkan kita buat aktivitas hidup tiap hari, mengandung 2 hal. 1, kita kenal 2 ibadah. 1 namanya ibadah liturgis. Ibadah apa? Ibadah liturgis ini yang kita ada bikin ini. Yang ini nih. Yang kita ada duduk doa-doa itu dia pun nama ibadah liturgis. Yang kedua, dia pun nama ibadah raya kehidupan. Ibadah apa? Ibadah raya kehidupan. Itu ketika kita di rumah, ketika kita kerja, ketika kita makan, ketika kita melakukan semua, itu ibadah yang sesungguhnya. Di ibadah liturgis kita isi, supaya dalam kehidupan tiap hari, apa yang kita isi, itu yang kita kasih keluar. Supaya kegerakan roh bukan terjadi 1965 saja, tapi kegerakan itu nyata hari ini di sini. Amin. Berdoa dan bekerja menurut tema dan teks ini. Saya coba bagi. Saudara, kalau kita golongkan orang menurut berdoa dan bekerja, itu kira-kira ada 4 golongan. Golongan pertama itu adalah orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa. Di sini ada. Dia ada di sini. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu, dia rasa dia terlalu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain masih sempat ganti pakaian dinas, sama dia tidak sempat ganti. Karena sibuk. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba ajak dia ikut ibadah. Ibadah. Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu dia keting. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, nanti satu waktu dia akan jadi budak dari pekerjaan. Dia nanti tahu cara mengumpulkan uang, tapi dia tidak tahu menikmati apa yang dia kumpulkan. Kok tiap hari dia sibuk kerja, matet muin kerja, Orang-orang yang begitu itu kadang-kadang tidak menikmati dompu hidup. Kumpul uang banyak-banyak, mah tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat dia di Surabaya, baru dia telepon, pendeta, yuk, saya di Surabaya. Enak ya pesiar-pesiar. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bang. Jadi sudah dapat rujukan baru dia pisah. Dia hanya kerja, tidak pernah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, orang yang kebalikan dari itu. Doanya kuat, tapi kerjanya di sini ada. Dia pakai baju warna apa? Merah. Orang yang kerjanya lemah, tapi doanya kuat, dia hanya berharap pada mujizat.
Mujizat itu ada, tapi Tuhan mau kita berproses. Satu saat Tuhan Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam. Terus iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti untuk engkau makan, karena engkau lapar. Tuhan Yesus rubah kok tidak? Dia bisa rubah kok tidak? Nah, kenapa dia tidak rubah? Kenapa? Saudara, bukan sekedar dia tidak mau ikut, itu iblis pemerintah, tapi dia mau kasih tahu, untuk makan roti engkau harus bekerja. Masa mau makan roti saya pakai mujizat? Kalau makan roti pakai mujizat tiap hari di toko Borneo, di Kupang, itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, donat, roti tawar. Saya mau tanya kita, jawab kuat-kuat. Ora et labora artinya, oh itu dia pun nilai hanya 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya apa? Berdoa dan banyak yang balik. Doanya yang keras sampai kehabisan tenaga. Kerjanya noe-noe. Hasilnya hari pemalas. Belajarlah pada semut. Kan dia bilang begitu. Itu firman Tuhan, kok tidak? Makanya tadi saya bilang, kalau roh itu betul-betul ada kegerakan, dia menyertai kita tiap hari, bukan hanya tahun 65, terus dalam hidup kita. Saudara, saya kira itu hal penting. Kekuatan doa bukan pada waktu kita berdoa keras-keras atau berteriak atau menangis. Kekuatan doa adalah pada penyerahan total. Ini tuan-tuan. Ketiga, ini malam saya khotbah lama. Tidak apa-apa kok. Sumakan 3 kali. Ketiga, ada kelompok di mana doanya lemah, kerjanya juga lemah. Di sini ada fam apa? Yang doa sulema lagi, kerja lemah. Orang yang doa lemah, kerja lemah, sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia, dia tahu ada hal yang perlu dia kerjakan. Ada hal yang hanya perlu dia doakan. Karena di luar dia punya kemampuan. Amin kok. Orang yang kerjanya lemah dan doa lemah itu, dia biasa omong bilang begini, Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong, hidup itu mengalir saja. Saudara setuju dengan kalimat itu? Setuju? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu ambil prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah, kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau bilang biar mengalir. Hidup ini kita tentukan. Harus ambil keputusan. Harus ambil keputusan. Satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu punya konsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah selimut. Itu keputusan. Bangun tidur, mau langsung berdoa atau foto. Itu juga keputusan. Semua menyangkut masa depan. Kenapa hari ini pendeta yang berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan 27 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kalau saya tidak ambil keputusan, saya tidak berkhotbah di sini. Jadi kalau tidak ambil keputusan mau bagaimana? Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat, orang yang doanya kuat, kerjanya juga. Orang yang doa kuat dan kerja kuat,
Dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan hidup bersama-sama dengan suami istri, kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan. Itu baru dia bisa menikmati hidupnya. Amin. Nah, itu semua itu tadi baru pengantar. Sekarang kita masuk di khotbah. Tidak apa-apa kok. Hati-hati kalau tipu. Yang panjang-panjang itu pengantar. Ini saya baru mau masuk di teks. Sebab kalau berkhotbah tidak ikut teks pemau, itu nanti ikut kita pemau. Dengar. Paulus, Silwanus, dan Timotius minta jemaat berdoa bagi mereka. Jemaat tolong berdoa bagi kami. Doa untuk apa? Doa untuk apa? Paulus kurang apa? Timotius kurang apa? Silwanus kurang apa? Kalau hamba-hamba Tuhan itu berdoa kasih orang lain, biasa saja. Tapi sekarang ada yang terbalik. Mereka yang biasa berdoa itu diam diri, minta orang lain yang berdoa kasih mereka. Kadang-kadang kami ini sibuk berdoa kasih orang sampai lupa kalau doa orang doa kasih kami. Semoga di persekutuan doa juga begitu. Saudara, doa untuk apa? Singkat saja. Apa doa untuk dapat jabatan? Tidak. Doa supaya dia aman kok? Tidak juga. Berdoalah supaya Injil mengalami kemajuan. Kenapa? Karena tidak semua orang beroleh iman menurut teks itu. Tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Karena itu tolong berdoa supaya Injil mengalami kemajuan. Karena ada banyak pengacau dan orang jahat menurut firman tadi. Saudara, kita mulai satu-satu poin. Injil. Injil itu apa? Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Injil itu berita pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari hukum dosa, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari kebodohan, pembebasan dari kemalasan. Itu Injil. Karena banyak orang menolak. Tidak semua orang beroleh iman katanya begitu. Hai, berita pembebasan itu selalu dengan kata bilang begini, jangan takut. Jangan takut. Nanti jangan takut itu ada di pelanjutan di khotbah bagian terakhir. Jangan takut kalau pakai bahasa Timur bilang, lihat kawan di sebelah kau kasih tahu dia. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara temukan banyak sekali kata tulis bilang begini. Celakalah, 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 celakalah. Waktu saudara baca tentang malaikat berjumpa dengan Maria, Yesus dilahirkan, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Saudara tidak menemukan lagi. Apalagi ketika Roh Kudus dicurahkan. Saudara tidak menemukan lagi itu kata celakalah. Saudara hanya temukan satu kalimat pendek. Apa itu? Apa? Jangan takut. Jangan takut. Tapi masih banyak orang suka pikas takut orang. Betul. Di sini ada yang tukang pikas takut orang. Yang datang dalam nama Tuhan dia bawa berita. Jangan takut. Yang biasa kas takut itu siapa? Yang biasa bakas takut itu siapa? Dia huruf pertama N. Apa? Jangan takut. Saya ini kadang-kadang agak aneh. Mau pas kata dompi putar film neraka. Nonton habis jemaat semua langsung, aduh, Bapak. Kenapa? Neraka. Saya tidak pusing dengan neraka.
Minimal pendeta mesti, kenapa Bapak tidak pusing? Kok saya masuk surga? Kenapa mesti pusing di neraka? Iya, minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi saya masuk surga karena Yesus itu mati ganti saya. Berhenti pikas takut orang. Berhenti. Supaya kalau ada orang datang di saya, dia bilang begini, Pak Pendeta. Pak Selan datang di saya terus bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa saya orang paling berdosa di dunia. Terus saya bilang begini, Bapak, saya juga orang berdosa. Tapi jangan takut, karena kasih Tuhan lebih besar dari kita punya dosa. Jangan kok orang datang bilang, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya orang paling berdosa. Iya, saya lihat tuh pemuka ini muka berdosa. Saya sudah lihat. Saya sudah lihatin. Saya sudah lihat tuh muka berdosa. Lu kalau tidak bertobat nanti lu pun kaki tangan lompat buang semua. Ini tempat buang semua. Pernah dengar itu kalimat? Sendiri omong. Kadang-kadang kita hamba Tuhan baik-baik, maka kerja kastaku orang ini. Yang datang dalam nama Tuhan beritanya berita Injil. Pembebasan. Jangan omong sampai yang rohani punya. Omong yang biasa-biasa. Ini mama-mama dong. Juga termasuk bapak-bapak. Kalau kasih makan anak itu, ikut-ikut dia, kasih tahu dia, adik, makan, nanti engkau sakit. Makan, nanti engkau kurus. Ini kasih makan anak-anak lari. Dia bilang, makan teh om. Oh, makan teh om. Itu om datang, itu om dia. Oh. Itu berita bikin takut. Betul. Pernah alami. Jujur, angkat tangan, bertobatlah. Ini hidup, mau ke gerakan roh mana kau tiap hari kas takut. Nah, kau tahu. Anak itu kalau malam-malam tidak bisa tidur, kas tahu dia, adek, adek tidur. Ini dong bukan kas tahu baik-baik. Nanti bab tua saya ngajak kas mati lampu dia keluar dari luar. Pigaru gini. Wah. Terus dia pun mama ju sambung. Dia pun mama bilang, adek su tidur. Itu bapak dan mama kerjasama dalam bidang dosa. Betul. Di persekutuan doa juga ada. Roh mana yang ajar. Berita Injil itu berita pembebasan. Supaya yang takut itu dia berani. Ini kita jalan kasih takut orang. Baru bawa-bawa nama Tuhan lagi. Menurut saudara kalau Tuhan dekat kita baik, kok tidak baik? Nabi kasih takut untuk. Saudara, ini hal serius, saudara. Sangat serius. Supaya Injil mengalami kemajuan. Bagian yang kedua dari ini saya mau kasih tahu begini. Kenapa seringkali Injil tidak mengalami kemajuan? Kalau kita mau bikin autokritik, kritik pada diri sendiri. Kita mau kasih tahu begini. Seringkali kita tidak siap. Banyak sekali orang persekutuan doa itu tidak suka ikut gereja. Dompung alasan satu. Khotbah kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Pernah? Sendiri omong. Saudara jangan perasaan karena ini pendeta yang tanya. Ngomong saja. Saya mau kasih tahu saudara. Saya pernah baca firman. Semoga saudara pernah baca firman ini. Itu firman yang begini. Benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Lalu kenapa saudara bilang saudara pulang tidak dapat apa-apa? Coba kasih tahu saya. Kenapa? Kalau kita sudah mulai dengan tidak dapat apa-apa, bagian yang kedua kita akan berusaha menyalahkan orang lain. Nanti kita tidak salah. Yang salah nanti orang lain. Saudara, bagaimana kita membangun sebuah kegerakan bersama
Kalau kita hidup dalam upaya saling menyalahkan, saling menyalahkan, saling menyalahkan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 11 ayat 1. Kejadian pasal 11 ngomong soal apa? Cepat! Kejadian pasal 11 bicara soal apa? Menara Babel. Saudara lihat Menara Babel. Ayat 1 dia bilang begini. Waktu itu di seluruh dunia orang pembahasa hanya satu, logatnya hanya. Mereka bersepakat dalam kesombongan mau bangun menara sampai di langit. Konteksnya adalah supaya kalau air bah datang ulang sama kayak di pasal 6, mereka akan selamat karena dong naik di atas. Hasilnya oleh karena kesombongan dan upaya untuk membenarkan dan mau bikin diri paling inti, akhirnya mereka hancur. Sekarang pindah. Baca Kisah Para Rasul pasal 2. Itu tentang apa? Cepat! Tentang Pentakosta atau Pantekosta? Pentakosta atau Pantekosta? Penta atau Pante? Penta 50. Kalau Pante Kolbano. Jadi itu ucap yang benar. Pentakosta hari yang kalau Pante Tune. Saudara, di Pentakosta, kalau saudara pulang baca habis Kisah Rasul pasal 2, dia kasih tahu. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang dari berbagai-bagai tempat. Bahkan dia tambah orang kudus. Mereka orang Elam, Kapadokia, Mesopotamia, Firgia, dan orang-orang dari manapun. Ketika Roh Kudus itu turun di atas mereka, mereka berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, tapi mereka satu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pesanya gampang. Yang datang dalam kesombongan akan menghancurkan persekutuan. Tapi siapa datang di dalam nama Roh Kudus, Tuhan ada di sini dan mengikat kita menjadi satu dalam berbagai-bagai perbedaan. Amin. Kadang-kadang kita bawa nama Tuhan tapi menghancurkan persekutuan. Bahwa orang tidak datang kepada Tuhan, tapi bahwa orang datang kepada kita pun diri. Kita alat. Jangan rampas kemuliaan Tuhan. Jangan. Saya juga tidak mau kasih takut bilang nanti. Itu bukan berita Injil. Saya mau ingatkan. Jangan merampas kemuliaan Tuhan. Amin kok. Yang datang dalam nama Tuhan itu mempersekutukan. Yang datang dalam nama Roh Kudus mempersekutukan. Tapi yang datang dalam keangkuhan. Persis seperti kisah di Menara Babel. Mari kita bersama-sama supaya Injil mengalami kemajuan. Injil mesti maju. Itu doa. Terus Paulus lanjutkan. Woi, tolong kau kerja dengan baik karena kami dengar banyak di antara kamu yang kerja tidak betul. Paulus bahkan kasih contoh dia pun diri. Paulus itu dia pun kerja tiap hari apa? Paulus pun kerja tiap hari apa? Dia pengusaha tenda ke yang di luar. Jadi orang mau wisuda apa dong sewa di Paulus. Dia pengusaha tenda. Padahal jemaat-jemaat itu wajib memberi makan kepada Paulus. Tapi dia bilang begini, bukan karena kami tidak berhak atas itu, tetapi kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ada orang yang makan roti dengan percuma. Pas jam makan dia ada, jam kerja dia sakit. Betul. Apalagi kalau dia datang langsung bilang, aduh. Itu berat. Jadi jangan lupa bekerja. Bahkan Paulus bilang begini, kalau di antara kamu ada yang tidak bekerja, dia kasih 2 peringatan. Kalau di antara kamu tidak mau bekerja, apa? Tahu juga. Jangan makan pakai bahasa timur, bilang lihat kawan di sebelah kau kasih tahu. Kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Yang kedua dia kasih tahu, kalau itu manusia tidak mau bekerja di antara kamu, tanda dia, tanda baik-baik dia, jangan bakawan dengan dia.
Menurut Alkitab, oh. Di kita pun grup ada yang apehet, ada tanda dia. Supaya kalau dia datang bilang, nemet. Tandailah dia. Amin kok. Wah, itu penting. Wih, malah kita palang-palang kok kasabisin khotbah. Saya mau kasih tahu saudara. Dilema kita, persoalan kita adalah selama ini kita menempatkan doa ada di bagian lain dan kerja di bagian lain. Akhirnya ada banyak orang yang rajin kerja tapi tidak tahu berdoa. Ada yang rajin berdoa tapi tidak tahu kerja. Karena kita menempatkan dia pada posisi yang berbeda. Bahkan yang kerja marah dia yang berdoa omong yang tukang kerja. Itu kita pemasalah itu. Bagaimana sekarang menyelesaikannya? Tuhan Yesus itu memang terlalu hebat. Terlalu mantap. Tuhan Yesus hebat kok tidak? Mantap kok tidak? Mantap. Kalau mantap pakai bahasa timur bilang, kok hanya leko? Mantap itu dia lebih lagi dari leko. Menenu lagi. Dengar saudara, nanti baru pulang cari di kamus bahasa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, supaya doa dan kerja itu jalan sama-sama. Dengar, ini kalimat biasa orang omong, tapi saya mau omong dulu. Kerjakanlah apa yang sudah kamu doakan. Dan doakanlah apa yang kamu kerjakan. Doa harus menjadi bagian dari yang kamu kerja. Dan kerja harus menjadi bagian dari apa yang kamu doakan. Kenapa? Kita orang Kristen ini kadang doa lain, kerja lain. Contoh. Doa makan. Menurut saudara, kalau kita mau makan kau berdoa itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Betul. Betul. Memang doa makan itu baik. Tidak ada yang salah ketika kita mulai makan dan berdoa. Yang menjadi masalah adalah jangan sampai doa makan habis itu setiap suapan nasi yang masuk di dalam mulut kita bukan lagi sebuah ungkapan syukur. Itu dia pun salah. Tidak ada yang salah waktu kita mulai kerja kita berdoa, tidak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah apakah setiap kali habis kerja dan habis doa dan kita mulai bekerja, ternyata kita kerja dengan tidak menggunakan waktu yang baik. Korup, mencuri waktu dan lain sebagainya. Kita pun tradisi doa makan itu tidak tahu siapa yang ajar. Tapi kita kalau doa makan itu ada 3 kalimat utama. Pertama, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan, berkatilah orang-orang yang sudah menyiapkan bagi kami. Ketiga, dengar yang ketiga. Tuhan, berkatilah orang-orang yang susah makan di sana. Ini dia pun masalah. Kenapa doa untuk orang susah itu masalah? Dengar. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini. Baru kita berdoa bilang, Tuhan, tolong urus orang susah dong. Saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun masalah. Doa tidak sesuai dengan tindakan. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk di piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus bilang, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya ambil kok saya makan. Ini tambah 3 kali pulang masih bungkus. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Kakak. Lenane in kanan ak. Saya hanya saudara. Saya hanya Saya mau taruh B, saudara tambah kanan. Ingat, di setiap berkat yang Tuhan kasih kita, itu ada orang lain punya. Jangan gemuk sendiri. Nanti orang ada tidur enak-enak jam 2, jam 3 sore. Dia pakai jaket kok lari keliling kota sore. Tidak akan turun. Sampai kita tahu, berkat-berkat Tuhan titip di kita. Karena itu nanti kita berdoa bilang begini. Dengar, kita doa bilang begini. Tuhan,
berkati itu orang susah dorang, tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Itu doa sesuai kerja. Doa sesuai kerja. Kadang-kadang dari segi teknis. Dari segi teknis ini kita pun kerja bermasalah. Doa buka kebun. Pernah? Pernah kok? Doa buka kebun. Tapi dari segi teknis dong tidak kerja kebun. Dong bikin pagar. Doanya doa buka kebun. Kerjanya buka pagar. Mau bisa buka luas. Saya mau tanya kita. Orang jahat yang masuk penjara atau orang baik yang masuk penjara? Yakin orang jahat? Betul. Kalau ini hari kita sepakat orang baik kita kasih masuk di penjara, mau? Mau atau tidak? Tidak mau. Nah saya tanya. Kambing yang makan pisang atau pisang yang makan kambing? Kambing makan pisang atau pisang makan kambing? Berarti dalam hal ini kambing yang jahat atau pisang yang jahat? Nah kenapa pagar pisang? Ini doa lain, kerja lain ini. Saudara, kalau kita mulai pagar, padahal tinggal ikat kambing, masalah selesai. Betul kok tidak? Memangnya semua orang di kampung ada kambing. Tapi kita semua satu kampung bikin pagar. Potong kas mati buang pohon semua. Yang kerja sedikit orang, pas makan siang apehet dong sampai. Akhirnya kita investasikan nol. Yang kita izin nol semua. Nah mau kaya karmana? Tuhan kita kaya atau miskin? Amin. Nah kenapa dia anak dong miskin? Karena dong pagar pisang bukan ikat kambing. Hei, kegerakan roh. Saudara tahu Roh Kudus itu apa? Di atas semuanya itu Roh Kudus bukan sekedar penolong. Roh Kudus itu Tuhan. Tuhan. Tuhan itu, Roh Kudus itu, kalau saudara baca. Tunggu kok saya ingat. Yohanes pasal 14 di atas. Tuhan janjikan penghibur. Penghibur itu apa? Roh Kudus. Dia akan mengajar kita. Mengajar. Untuk semua hal. Semua. Jadi bukan saja kita berurusan soal rohani. Kita ini memang manusia spiritual. Yang kita butuh firman. Kita butuh kegerakan. Tapi pada kita juga melekat apa yang jasmani. Betul? Kita ada perut kok tidak? Tek kaki. Ilan. Aha. Alisa ada kok. Di sini ada yang tidak ada alis mata. Nah, saudara, ini penting ini. Supaya kita jangan hanya yang yang rohani. Yang jasmani itu jalan sekali. Kalau tidak saudara-saudara, kita nanti habis di mengenang peristiwa 65. Saudara mau kita hanya mengenang atau kita mau Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kita dalam hari-hari ini? Tetap atau hanya kenang? Kalau tetap, mestinya bagian ini menjadi penting bagi kita. Amin. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi saudara katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. jamahlah kami, penuhi kami
Jamah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. kami sudah buka hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman. Sentuh hati kami dan jamah hidup kami. Supaya dalam kehidupan kami ada keseimbangan antara apa yang kami doakan dan apa yang kami kerjakan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.